Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para karyawan dan juga karyawati Yakas Telkom Jawa Barat yang semoga senantiasa diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah pertemuan kita yang ke-10 ya. Dan pada pertemuan ini kita masih membahas tentang adab-adab di dalam berpuasa. Adab yang ketiga yang mesti kita jaga adalah banyak membaca Al-Quranul Karim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling pemurah, orang yang paling banyak melakukan kebaikan. Dan beliau, yakni Nabi, akan lebih dermawan, akan lebih baik lagi di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril secara rutin datang menemui Rasulullah SAW setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan hingga selesai bulan Ramadan. Rasulullah SAW biasanya membacakan Al-Quranul Karim ya kepada Jibril alaihissalam di bulan Ramadan tersebut. Dari hadis yang tadi dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim ya dari Ibnu Abbas, ada beberapa faedah. Yang pertama adalah Nabi itu sifat dasarnya memang dermawan dan suka berbuat kebaikan. Nah, ketika masuk bulan Ramadan, itu Nabi kedermawanannya itu lebih-lebih lagi meningkat begitu ya. Bahkan kemurahan Nabi itu lebih cepat daripada angin yang berhembus begitu. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma begitu ya. Nah, maka ini pun menjadi pelajaran bagi kita agar kita banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak melakukan kebajikan dengan harta kita ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Karena di bulan Ramadan tentunya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu pahalanya menjadi lebih banyak. Kita sedang berpuasa juga kita melakukan ibadah yang lainnya. Nah, tentunya di sini ada hal-hal yang mempengaruhi kualitas ibadah kita sehingga membuat pahalanya pun semakin banyak ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Nabi itu biasa tuh setoran bacaan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam setiap malam di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu, dia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Entah membaca lafaznya ataupun mempelajari isi kandungannya kemudian mengamalkan tuntutan apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Ya, jadi jadikan nih kesempatan kita di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, untuk belajar. Barangkali ini ada di antara jemaah sekalian yang belum lancar tuh baca Al-Qur'annya. Coba kita mulai menyisihkan waktu kita. Jangan semuanya untuk bekerja. Kita harus sengaja menyisihkan, mengalokasikan waktu kita untuk akhirat kita, untuk bekal kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak akan menghadap Allah dengan membawa uang, tidak. Ya, membawa pangkat, tidak. Tapi kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla hanya akan selamat saat kita membawa amalan-amalan yang diterima. Amalan-amalan yang makbul, amalan ibadah. Nah, di antara amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, kemudian juga banyak bersedekah. Lalu berikutnya adalah yang keempat. Di antara adab berpuasa adalah menyegerakan berbuka atau menyegerakan takjil. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia
mereka senantiasa berada di atas khair, di atas kebaikan selagi mereka menyegerakan iftar atau berbuka puasa. Makanya kita mengenal istilah ta'jil ya. Ta'jil itu bahasa Arab, yang bahasa Indonesianya adalah menyegerakan. Ta'jilul fitri atau ta'jilul iftar. Jadi jangan dibalik ya, sekali lagi jangan dibalik. Sahurnya diawalkan, takjilnya diakhirkan. Enggak begitu. Harusnya adalah sahurnya diakhirkan sekitar seukuran setengah jam, 15 menit begitu ya. Seukuran 50 ayat membaca Al-Quran. Iftarnya itu disegerakan. Adzan langsung ya, langsung. Kemudian yang kelima, di antara adab-adab berpuasa adalah kita berbuka puasa dengan apa yang mudah didapatkan dan dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, Nabi biasa berbuka dengan rutab. Ya, rutab itu adalah kurma segar ya, kurma yang masih hijau tapi sudah matang begitu ya. Sebelum mengerjakan sholat. Nah, berarti sebelum sholat, kalau kebiasaan Nabi itu hanya makan rutab saja. Jika beliau tidak mendapatkan rutab, maka beliau berbuka dengan beberapa buah tamr. Tamr itu ya kurma yang biasa kita dapati, yang dijualan bebas, itu disebut tamr ya, kurma. Adapun yang rutab tadi yang masih basah itu jarang dijual secara bebas begitu saja. Ya. Kemudian masih kata Anas bin Malik, dan jika tidak mendapatkan tamr maka beliau meminum air. Nah, jadi urutannya adalah rutab, kemudian tamr kurma biasa, lalu kemudian air minum. Kalau ada rutab duluan. Kalau tidak ada ke kurma. Kalau misalkan rutab kurma tidak ada, dengan air juga cukup, baru kemudian kita sholat. Adabnya seperti itu. Apakah wajib seperti itu? Tidak. Ini anjuran saja. Kalau misalkan kita buka dengan gorengan, dosa apa tidak? Dosa sih tidak, begitu ya. Dengan kolak dosa apa tidak? Dosa sih tidak. Bahkan langsung makan nasi pun gak masalah. Hanya saja kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka kita mendapatkan keutamaan yang lebih. Di samping kita dapat pahala dari puasanya itu sendiri, kita pun mendapatkan pahala dari tata cara ta'jilul iftar. Ta'jil, berbuka puasa dengan caranya Nabi SAW. Kemudian yang terakhir adalah berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW jika berbuka maka beliau akan membaca Dhahabadh-dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Haus telah berlalu, kerongkongan telah basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Nah, inilah ya doa yang sahih dari Nabi SAW. Saya ulangi sekali lagi. Dhahabadh-dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Jadi boleh kita makan tamr dulu ya, atau makan rutab dulu ya, kita minum. Nah, setelah itu kita membaca dhahabadh-dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Tapi jangan lupa sebelum kita makan rutab atau makan kurma atau minum, baca bismillah ya, cukup bismillah, langsung makan rutab atau makan kurma atau minum, setelahnya baru kita membaca dhahabadh-dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Para jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, demikian fikih singkat ya tentang puasa Ramadan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami atau saya sendiri mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.